إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, seluruh yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan ia menjadi kesempatan pula bagi kita untuk semakin menambah perbekalan diri dengan iman dan taqwa serta amal-amal saleh yang dengannya kita berharap kepada Allah dengan penuh harap kita mendapatkan rahmat-Nya, sehingga dengan demikian berhak untuk masuk surga. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang sentiasa diberikannya ini. Mudah-mudahan syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi kita, imam dan teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam bersambung pula kepada anak keluarganya, istri dan anak-anaknya, serta cucu dan cicit serta keturunannya, para sahabat dan tabi'in, dan siapapun yang setia di atas ajaran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita termasuk di antara yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Riyadhus Shalihin. Masih dalam babu Al-Mubadarati ilal khairat, bab sentiasa berlomba dan bersemangat berinisiatif untuk berbuat segala kebaikan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis yang ke-17 dalam bab ini dan hadis ke-111 menurut urutan hadis-hadis kitab ini. Qala al-imam rahimahullah ta'ala as-sabi'a asyar, yani al-hadis as-sabi'a asyar, hadis yang ke-17. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id ibn Abdul Aziz, an Rabi'ata ibn Yazid,
dari Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani, dari Abu Idris al-Khawlani, an Abi Zarrin Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, di antara atau dalam hadis yang diriwayatkannya dari Allah tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan kezaliman itu aku jadikan pula haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, setiap kalian atau semua kalian adalah orang sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku berikan. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu, setiap kalian adalah orang yang lapar, kecuali yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, aku berikan. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepada aku berikan. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa di malam dan siang, atau siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, kalian takkan bisa memberikan mudarat kepadaku, kalian tidak akan sampai pada bisa memberi mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan takkan sampai pula bisa memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, andainya dari awal orang pertama sampai orang terakhir di antara kamu, dari orang pertama sampai orang terakhir, wa insakum wa jinnakum, dari golongan jin dan manusia, atau dari golongan manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, semuanya bertakwa seperti bertakwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'ah, itu tidak menambah sedikit pun pada kekuasaan atau kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, andainya orang pertama sampai yang terakhir di antara kamu, wa insakum wa jinnakum, dari golongan manusia dan jin,
kanu ala afji qarbi rajulin wahidin minkum. Semuanya pendosa, seperti orang yang paling pendosa hatinya di antara kalian semua. Ma naqasa zalika min mulki syai'ah. Itu pun tak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lau anna awalakum wa akhirakum. Wahai hamba-hambaku, seandainya dari orang pertama sampai orang terakhir. Wa insakum wa jinnakum. Dari golongan manusia dan jin. Qamu fi sa'idin wahid. Semuanya berdiri di satu tempat yang lapang. Fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku. Wa'ataitu kulla insanin mas'alatah, lalu aku berikan kepada setiap orang permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi, tak mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang luas. Ya ibadi, innama hiya amalukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia adalah amalan-amalan kalian yang aku kumpulkan untuk kalian. Aku hitung untuk kalian. Thumma uwaffikum iyyaha. Kemudian nanti aku sempurnakan kepadamu hitungannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang dapatkan catatan kebaikan, hendaklah memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa yang dapatkan yang tidak baik, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Qala Sa'id, berkata Sa'id ibn Abdul Aziz, kana Abu Idris idza haddatha bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi. Abu Idris bila menyampaikan hadis ini, dia berlutut di atas kedua atau duduk di atas kedua sambil berlutut. Saking beratnya hadis ini. Rawahu Muslim wa ruwina 'anil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Imam Ahmad rahimahullah, dia berkata, laisa li ahli Syam hadithun asyrafu min hadzal hadis. Dari seluruh ahli Syam yang meriwayatkan hadis, tidak ada hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini hadis cukup panjang, dan kalau biar cepat selesai, tidak usah diserah-sarah. Apalagi kabarnya udah makan belum malam. Iya, Wan. Betul cerita. Makan. Enggak, saya tidak tahu nih. Betul cerita. Terus seranglah. Betul. Berarti tidak boleh panjang-panjang. Tidak boleh panjang-panjang. Hadisnya pas pula panjang. Oleh sebab itu saya berusaha insyaAllah tidak panjang. Ya, insyaAllah. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Jundub ibn Junadah, sahabat yang dikenal dengan kezuhudannya. Mungkin salah satu faktor dia zuhud itu adalah hadis ini juga. Ya, dia maknai, kalau dia maknai hadis ini, enggak juga zuhud kita. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan zuhud adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti zuhud tidak payah nih. Orang kaya bisa zuhud. Tapi kalau dimaknai zuhud harus pakaian compang-camping, hati berpikir panjang kok deh. Ayah ada dan tidak siap dah. Dan tidak siap dah. Sang lalean cak jo kain kain tidak jo hormat orang kawak kira. Jadi kaum muslimin, zuhud banyak definisi oleh para ulama. Yang paling wallahu alam, yang paling banyak dipilih oleh para ulama adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tarku ma la yanfa'uka fil akhirah.
yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Pokoknya segala sesuatu tidak bermanfaat tinggalkan. Contohnya tadi, kalau seandainya antum berpakaian ini tidak bawa manfaat di akhirat, jangan pakai yang itu. Misalnya pakai pakaian yang bagus, membuat kita sombong dan membuat kita tidak tawadhu, jangan pakai. Tapi kalau seandainya itu pakaian membuat antum semakin bersyukur, semakin pemurah, ya, maka pakai. Demikian juga dengan ilmu. Andainya ilmu itu membawa manfaat bagi kita, melahirkan amal saleh, ilmu apapun, terutama yang paling mulia adalah ilmu yang mengenalkan kita pada Allah, mengenalkan kita pada Rasulnya, mengenalkan kita pada Islam. Nah, andainya ilmu itu juga tidak membawa manfaat kita di akhirat, semakin tinggi ilmu semakin sombong kita, semakin menolak kebenaran, tidak usah nuntut ilmu dulu. Ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam Iqtida oleh ilmu amal, istirahat nuntut ilmu dulu, amalkan yang ada dulu, setelah itu baru tambah ilmu lagi. Sebab dikumpulkan terus, tidak bermanfaat di akhirat. Akhirnya melahirkan jiwa-jiwa yang ogah dan tidak mau menerima kebenaran. Dengan alasan, saya lebih dulu tahu dari nenek kamu. Itu hasilnya. Saya lebih dulu makan garam dari kamu. Masalah bukan siapa yang makan garam duluan, tidak. Siapa yang berilmu yang benar dan mengamalkannya lebih dahulu. Sebab ibarat pohon kan, ilmu itu ibarat tanaman-tanaman. Kalau tidak berbuah, sawit yang sawit mahal, tapi tidak buah sawitnya, ada guna? Tidak. Lado mahal, tidak berbuah lado, ada guna? Tak boleh. Ome mahal, pindah nawur. Ada guna. Untuk apa antum punya ilmu yang banyak tapi tidak menghasilkan buah yang sehat? Demikian juga ilmu-ilmu yang keliru, yang banyak dituntut orang, yang justru lebih banyak melahirkan perbantahan daripada pengamalan. Kalau mendapat ahli tapi mengamalkan, lari. Berarti juga tidak manfaat. Jadi inilah zuhud itu kaum muslimin, yaitu mengambil atau barangkali meninggalkan segala sesuatu yang tidak melahirkan manfaat bagi kita di akhirat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah tabaraka wa taala. Disebut dengan hadis qudsi. Ulama kaum muslimin dalam hal ini hadis qudsi itu apakah lafaznya dari Allah atau maknanya saja? Terjadi perbedaan di antara para ulama. Wallahu alam, yang qarib, yang akrab, yang paling dekat adalah Allah sendiri yang mengatakannya. Sebab di situ dikatakan qala, Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, mungkin Nabi mengatakan wahai hamba-hambaku. Ini adalah perkataan Allah tabaraka taala, dan Allah berbicara. Allah berbicara. Seperti apa berbicaranya tidak ditunjukkan kepada kita. Tapi yang ditunjukkan kepada kita, Allah berbicara. Adapun kaidah-kaidah yang mengatakan kalau berbicara mesti pakai mulut, ya sudah banyak kita lihat HP antum dia bicara tak pakai, tidak pakai mulutnya. Kurma di zaman Nabi bercakap tidak pakai mulut. Batu mengucapkan salam ke Nabi tidak pakai mulut. Jelas? Tapi yang namanya bicara mesti ada huruf dan ada suara. Sebab kalau tak ada huruf, tak ada suara, tak bicara namanya. Ya Syekh? Nah, tak berbicara. Makanya orang bisu tak sebut berbicara. Apa sebab? Tak ada hurufnya lah. Suara ada, huruf tak? Ada jelas hurufnya. Kan huruf itu ada yang dituliskan, ada yang diucapkan. Kan tak ada. Suara ada, tapi huruf tak ada. Jadi orang yang mengatakan Allah tak berbicara, tidak berbicara berarti menganggap Allah bisu. Oh tidak, Allah tidak bisu. Dia berbicara tapi dalam dirinya saja. Ya, orang bisu juga bicara dalam orang bisu bicara tidak dalam hatinya.
Bicara dalam hatinya. Iya, berarti sama juga dengan orang bisu. Allah berbicara, diciptakannya makhluk, lalu makhluk itu yang mengucapkan bicara Allah. Subhanallah. Allah lebih lemah sehingga memerlukan perantara untuk berbicara. Berarti tidak juga pandai bicara. Jadi sebab itu ini adalah penyimpangan yang terjadi dalam masalah ini. Nah, Allah berbicara itu beribu atau beratus dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan beribu malah, sebab dalam ayat banyak qala rabbukum, qala Allah, itu kan banyak Allah berkata. Nah, orang yang mengatakan karena kalau pakai huruf bersuara mesti sama, subhanallah, kalau mesti sama, coba buktikan, datangkan satu ayat yang meniru Al-Quranul Karim. Ada yang bisa niru Al-Quran? Enggak. Karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan dalam hadis disebutkan, ma min ahad minkum illa yukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap orang nanti akan diajak berbicara oleh Allah tabaraka wa taala tanpa perantara penterjemah. Ini mana tidak pandai bahasa Arab, coba belajar bahasa Arab. Hah? InsyaAllah semua kita akan pandai waktu itu. Cuman pandai sekarang ada pahalanya. Pandai besok tidak ada lagi. Nah, sebab besok otomatis itu. Semuanya pandai dan mengerti. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau sekarang mempelajarinya berpahala. Sebab apa? Niat kita untuk belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW. Nah, apa yang Allah ucapkan? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharramah. Saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Berarti tidak bisa didefinisikan dengan haram untuk kita. Sebab haram untuk kita, kalau dikerjakan berpahala. Kalau dikerjakan berpahala katanya. Ditinggalkan tidak apa-apa. Itu Masya Allah. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Kalau Allah? Allah la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang dia kerjakan. Siapa yang menjadi apunya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang dia inginkan. Nah, dia sendiri yang menetapkan untuk dirinya bahwa zalim itu bagi dirinya haram. Dan Allah tak mungkin menzalimi hambanya. Makanya Allah SWT dalam hisabnya hanya ada dua. Adil atau melebihkan. Adil atau karunia yang dilebihkannya. Adil misalnya, orang berdosa satu dihitung satu. Tidak dihitung dua. Kalau anda dosa saya pun besar ini kawat lagi. Nah, dan bila pahala Allah lipat gandakan, satu menjadi 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai tidak terkira lagi berapa tanpa batas. Berarti Allah hisabnya adlun wa fadlun, adil dan melebihkan. Dan ada lebih lagi, yaitu dosa itu seperti akan disebutkannya, kalau kalian minta ampun aku berikan. Dan tak payah-payah istighfar, Allah beri ampunan. Bahkan Allah suka hambanya yang senang beristighfar kepadanya. Allah suka hambanya yang senang istighfar kepadanya, karena di antara namanya adalah Ghaffarun, banyak mengampuni. Tawwabun, banyak menerima taubat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, karena zalim itu tidak baik. Zalim apa artinya?
Zalim, masa tidak tahu zalim? Semua paham, tapi kalau definisi tidak bisa nih. Yang namanya zalim paham, iya kan? Semua orang paham zalim ya. Kalau definisi mereka payah, tidak paham jadi. Kalau definisi jadi tidak paham. Yaitu tidak memberikan hak kepada yang berhak, itu zalim kan? Atau memberi hukuman kepada orang bersalah lebih dari yang seharusnya dia terima. Zalim kan? Nah. Jadi zalim itu tidak memberikan hak kepada yang berhak, atau memberikan hak kepada yang tidak berhak, atau memberikan hukuman lebih daripada kesalahan yang diberikan. Allah SWT tidak pernah, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Rabbmu tak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu Allah haramkan kezaliman itu atas kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab apa kaum muslimin? Sebab yang paling banyak mengambil, yang paling banyak mengurangi kebaikan-kebaikan kita adalah kezaliman. Adalah kezaliman diri kita. Ya, kita menzalimi orang dengan berbagai tindakan yang merugikannya. Dengan menipu. Zalim kan? Sampai-sampai Nabi katakan tidak masuk golongan kami siapa yang menipu. Ya. Kami kalau ujian itu dulu kalau di apa? Kalau di sana ujian selalu diingatkan oleh Syekh, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu tidak masuk golongan kami. Ujian pun tidak boleh nipu. Ya, tapi kalau di sini dulu pengawas nyuwah. Sudah nyala nya. Tulina jawaban nomor 3 nya. Itulah bahasa berkotir lagi kawan. Pengawas nyuwah. Kadang asisten dosen cepat-cepat ibu mau datang katanya. Allah musta'an. Jadi kita sudah menganggap yang seperti itu sesuatu yang biasa, hilang bisa karena biasa. Dan itu di sana sesuatu yang luar biasa. Makanya siapa yang tertangkap menyontek di sana itu langsung dirobek. Tidak ada cerita, langsung dirobek semuanya. Dan tidak berhak mengikuti ujian selanjutnya. Habis itu namanya diumumkan di seluruh fakultas, di seluruh tempat-tempat pengumuman, si Fulan bin Fulan dari Bangkinang misalnya. Kalau ada Bangkinang, alhamdulillah tidak ada Bangkinang. Ya, Fulan maka dihukum 1 semester ini harus mengulang. Seluruh ujiannya digagalkan. Kemudian dipotong mukafaah. Mukafaah apa sawah? Living cost. Beasiswa deh. Kodok nemo dah habis dah. Nya sakene nemo ji nak alam tekanang era. Kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi apa nama? Beasiswa. Nah, beasiswa dipotong 3 bulan. Jadi memang tidak ada yang Cina mengulang daerah. Sebab gagal, otomatis tiket pulang tidak ada musim libur. Kemudian harus mengulang. Sudah itu mukafaah dipotong. Dan lebih-lebih mengumumkan nama babola nama negara situ. Dari dia sampai Indonesia enggak. Dari titik-titik negeri. Jadi kaum muslimin muslimat dan Allah. Kenapa? Ini kezaliman. Bisa saja dia mengambil hak orang lain dengan kezalimannya ini. Harusnya dia dapat ranking 3. Dengan itu bisa saja jadi ranking 1. Jelas ya? Harusnya dia tidak berhak di situ di nomor 1, tapi akhirnya dapat nomor 1. Ini kezaliman. Maka man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tidak masuk golongan kami. Kaum muslimin, rupanya nampaknya sederhana ya bahwa saya nyontek untuk apa? Supaya lulus. Mungkin saja karena nyonteknya kita itu membuat orang yang harusnya lulus tidak lulus karena dia tidak nyontek. Gitu? Dan sebagainya.
Berarti kita sudah mengambil posisi yang seharusnya bukan pada kita. Nah, ini akan terlihat sekali nanti kalau pada pemilu. Pada pemilu gitu. Yang posisinya harus di akhirnya dapat dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari sekarang kita mulai, anak-anak kita didik. Ya dari sekarang. Kalau dulu lain lagi. Udah lewat tuh. Kita mungkin generasi gagal kita ini mungkin. Karena dulu memang pengawasnya nyuruh nyontek. Mana yang pintar di lokal tuh ada bawa kertas. Yang sudah nomor berapa dulu nih. Nah, jadi asisten dosen kojo tukang tunjuk. Awasnya, copek-copek tulinya. Ibu kan datang. Dosen aslinya. Allah musta'an. Ini adalah image yang tak bagus, walaupun tak banyak yang seperti itu. Tapi pada umumnya ada. Ini tak banyak, tapi pada umumnya ada. Dulu, sekarang masih berlanjut. Merasa dah cukup. Masih sampai gini? Masih? Tambah banyak. Na'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi oleh sebab itu, ini terbawa ke dalam dunia kerja kita, terbawa ke dalam bermasyarakat kita, dalam interaksi sosial kita. Siapa yang biasa seperti itu? Makanya, fala tadzalamu. Jangan saling menzalimi, karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumil qiyamah. Dan sebesar-besar kezaliman adalah pada 3 perkara yang Nabi tegaskan di pidato atau khutbah haji wada. Ala inna amwalakum inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya jiwa kalian, darah-darah kalian, kemudian harta-harta kalian, kemudian kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, karena di hari haram. Fi syahrikum hadha, di bulan haram, Zulhijjah. Fi baladikum, di tanah haram, Makkah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang masuk ke Makkah, tahu dia itu tanah haram. Haram berbuat zalim. Ternyata haramnya jiwa, darah, haramnya harta, haramnya kehormatan lebih daripada atau sama dengan haramnya Makkah. Jadi kita ini haram juga. Kalau ada tanah haram, kita jiwa. Tapi jangan salah paham pula. Darah kita haram. Tidak boleh kita menumpahkan darah orang. Bahkan melukai saja haram. Bahkan yang sudah mati sekalipun, tidak boleh kita ambil anggotanya. Ini dalam mazhab yang mu'tamad, tidak boleh dipakai. Tidak boleh digunakan. Sebagian ulama mengatakan, sekalipun dia berwasiat, nanti setelah saya mati, ambil anggota tubuh saya. Tidak boleh. Kecuali untuk didonorkan kepada orang. Tapi kalau untuk diperjualbelikan oleh orang lain, ini dalam mazhab Hambali, lebih ketat lagi. Bahkan untuk yang lain pun tidak boleh. Sebab apa? Karena mematahkan tulang orang yang mati sama hukumnya dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Demikian terhormatnya darah dalam Islam, demikian terhormatnya harta dalam Islam, demikian terhormatnya kehormatan dalam Islam. Baik, Mas, waktu. Apa aja? Sudah ya? Baik, azan tu tambah seketik 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا
Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi dengan segala bentuk kezaliman, baik pada harta, baik pada kehormatan maupun pada darah. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dihisab nanti antara hamba-hamba itu adalah yang pertama adalah pada darah tentunya. Awwalu ma yuqda bainal ibad yaumil qiyamati fid dima atau ad-dima. Yang pertama dihisab, bukan dihisab, yang dihukum antara ini dosa antara makhluk dengan sesama makhluk. Yang pertama adalah pada darah. Karena penumpahkan darah itu berhubungan dengan menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa. Dan yang paling mahal yang dimiliki oleh orang setelah agama adalah nyawanya. Ya, kalau dipilih antara harta dengan nyawa, pilih yang mana? Hah? Ya nyawa lah. Karena kalau nyawa dah hilang, semua hilang. Harta hilang, nama baik hilang,
Semua hilang. Nah, makanya nyawa adalah segalanya. Dari segalanya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka menghilangkan nyawa adalah yang pertama dihukum antara hamba nanti pada kiamat. Kemudian harta-hartanya, kemudian kehormatannya. Jadi kalau sudah ada kezaliman, orang yang saleh sekalipun yang banyak pahalanya menggunung akan habis pada waktu itu. Akan habis, bahkan bila habis pahalanya ditimpakan atau dilimpahkan dosa orang yang dizaliminya kepadanya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, siapa yang menzalimi atau melakukan kezaliman terhadap saudaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu, hendaklah dia dari sekarang untuk minta dihalalkan atau dibayarkan. Kalau hutang ya dibayarkan. Kalau hutang apa? Dosa apa namanya? Dosa yang lain harus diminta dimaafkan dan sebagainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, Allah menjadikan itu sesuatu yang dinafikan dari dirinya. Dan sebaliknya Allah SWT mewajibkan pada dirinya ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Bahkan kasih sayang Allah itu lebih cepat daripada murkanya. Ini kita tidak dihukumnya. Banyak kita buat dosa di dunia ini tidak langsung dihukumnya. Sebab kalau Allah lebih cepat marahnya, kita sudah lama atau enggak ada lagi di dunia ini, habis semua. Ya, apalagi di zaman-zaman akhir zaman ini. Tapi Allah SWT berikan waktu agar kita bisa kembali kepadanya. Ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah sesat. Illa man hadaitu, kecuali aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayah itu adalah yang termahal yang kita miliki. Dan itu adalah karunia Allah kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang kita sayangi. Kita tentu ingin yang mendapatkan hidayah adalah orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita kasihi. Tetapi Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu ketika hidayah itu dapat, maka jangan sampai dilepas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berapa banyak orang, orang mungkin dari sisi ini dia sudah masuk Islam, tapi hidayah itu belum menyapanya. Berapa banyak orang percaya tapi tidak bisa mengikutinya. Percaya tapi tidak bisa mengikutinya. Maka beruntung kita kalau seandainya Allah tunjukkan ini jalan, lalu kita dikuatkan mengikutinya. Kalau baru sampai mengetahui, ma'asyur kiram, mungkin sebagian orang yang non-muslim lebih banyak mengetahui tentang Islam daripada sebagian orang Islam. Saya ulang kembali, mungkin sebagian orang yang non-muslim lebih banyak mengetahui tentang Islam dari sebagian orang Islam itu sendiri. Tapi dia dapat hidayah? Tidak dapat hidayah. Dan di antara kaum muslimin sendiri terjadi juga tabaqat, bertingkat-tingkat. Ada orang yang ilmunya luar biasa tinggi, tapi dia tidak diberikan hidayah taufik untuk mengamalkan ilmunya itu. Ada orang yang subhanallah setiap dapat langsung dia ikuti. Mana yang dapat hidayah? Yang mengamalkan itu yang dapat hidayah, seperti yang sudah kita sebutkan atau disebutkan oleh para ulama yang kita sudah sebutkan dalam kajian kita di Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Kemudian kita ikuti dengan Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Maka bersyukurlah ketika kita bersemangat untuk mengikuti apa yang sudah Allah tunjukkan. Karena Allah mengatakan bukan faman alima hudaya, siapa yang mengetahui petunjukku, tidak. Tapi Allah katakan faman
tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Famanit taba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, bukan siapa yang mengetahui. Ya, bukan siapa yang mengetahui. Orang-orang Quraisy dulu mereka tahu Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada sekalipun berbohong. Mereka tahu itu. Tapi mau mengikuti, tidak. Apa sebab? Tidak dapat hidayah. Tidak mau mengikuti hidayah. Orang-orang munafikin disuruh untuk beriman seperti para sahabat. Tidak mau mereka. Apa sebab? Tidak dapat hidayah. Ya, kalau dulu para sahabat disebut sufaha oleh mereka. Sama, orang munafikin hari ini menyebut orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, yang mengikuti, bukan mengetahui, yang mengikuti petunjuk Nabi, petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut orang-orang yang sufaha. Apa makna sufaha? Orang-orang safi itu bongak. Orang-orang yang tidak berakal, tidak berwawasan, ya, tidak guna akal kena juga eranya. Ya, tidak digunakan akalnya sedikit pun. Maka disebutlah kita orang-orang Islam yang sifatnya inklusif atau Islam yang primitif dengan gelar-gelar yang sebagian banyak. Lalu Islam yang bagus, Islam yang pluralis, Islam yang liberalis, yang bebas, Islam yang bersahabat, Islam yang damai, dan sebagainya. Nama-nama indah. Tapi berdamainya dengan siapa? Bukan dengan orang Islam, tapi dengan orang non-Muslim. Dengan Islam jadi musuh dia. Dengan orang Islam bermusuhan, dengan non-Muslim bersahabat. Itulah Islamnya katanya yang bagus itu. Padahal Allah katakan, A'izza. Kalau terhadap orang Islam, ruhama bainahum, kasih sayang sesama mereka. Selainnya a'izza, punya izzah. Punya izzah. Ini enggak a'izzah terhadap sesama muslim, tetapi ruhama dengan sesama non muslim. Terbalik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika dulu disuruh beriman seperti sahabat, enggak. Sahabat itu orang-orang dungu, orang-orang tidak berakal, orang-orang yang ikut saja. Apa kata Nabi itu diikutnya. Ya. Memang begitulah iman yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah dan Rasul berkata, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Karena tidak ada yang lebih pintar menjelaskan dari Nabi SAW. Ada yang lebih pintar menjelaskan dari Nabi? Nabi sudah jelaskan, lalu tidak jelas juga bagi kita. Berarti kita bukan nak mau yang jelas, tapi yang mau yang tidak jelas. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Baik, kullukum dhalun. Kalian semuanya sesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Ya, seperti Adam alaihissalam ketika turun, dia tidak tahu apa yang nak dibuat. Lalu Allah berikan hidayah. Pertama dia pertemukan dulu Adam dengan Hawa. Ini bertemu Adam dengan Hawa ini, ya banyak yang mengklaim. Ada yang bilang di atas Gunung Bromo. Ada yang bilang di India, ada yang bilang di Jabal Rahmah di Arafah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Semuanya banyak klaim. Dan tidak ada riwayat yang disampaikan langsung oleh Nabi SAW. Semuanya di kisah-kisah Israiliyah. Tertanda bahwa di mana bertemunya mereka itu tidak penting kita ketahui. Tapi yang penting bahwa mereka pernah beranak pinak di sini. Di Indonesia. Di muka bumi ini. Itu yang penting. Dia penting beranak pinak di muka bumi. Kemudian alhamdulillah dia mendidik anaknya dengan syariat Islam yang Allah turunkan. Dan insyaAllah selamat. Yang mengikuti selamat, yang tak mengikuti tidak selamat. Di antara anaknya ada yang tak selamat. Demikian juga dengan nabi-nabi setelahnya. Yang ikut yang diturunkan selamat. Yang ikut apa yang dipikirkan rata-rata tak selamat. Karena dia ikut hawa. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka mintalah hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
kalian semua sesat kecuali aku beri petunjuk hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Nah, cara terbaik meminta hidayah adalah selalu solat 5 waktu dan berjamaah di rumah-rumah Allah. Karena apa? Yang solatnya dihitung 27 kali lipat pasti lebih hebat di mata Allah dari yang dihitung 1 kali. Tidak sampai. Karena kalau solat sendiri itu banyak masalahnya. Kalau tidak di awal waktu cepat-cepat atau di akhir waktu takut terlambat dan telat. Ya. Kalau lah soal mesti pada umumnya seperti itu. Ya, azan langsung komat. Sama-sama nak macam tu juga, apalagi sendiri-sendiri. Yang tidak rajin ke masjid, kaum muslimin muslimah. Oleh sebab itu, kemudian doa yang dipanjatkan bersama-sama. Kan dalam solat kita membacanya secara bersama. Banyak yang meminta lebih dekat didengarkan daripada hanya satu-satu. Karena al-jama'atu rahmah. Jamaah itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi. Makanya oleh sebab itu, sebaik-baik waktu untuk meminta hidayah itu adalah di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, otomatis baca. Dan semakin ramai kita berjamaah, semakin dekat kepada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang gajinya 2.700% tentu lebih tinggi dari yang 100% kurang sekian persen. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Nampaknya enggak semangat lagi antum untuk meneruskan ini karena masih banyak memang. Ya, apalagi sudah dijanjikan oleh bukan saya yang janjikan ini. Ahmad tadi Ahmad ya? Hah? Baik, terima kasih dan mohon maaf. Tok, enggak ada pertanyaan ya, Tok? Atuk mohon enggak ada tanya, Tok. Tutik lo. Enggak sudah pun sudah salat insyaallah. Terima kasih. Kan ada pertanyaan, Tok ya? Hah? Ada juga. Sebutlah nanti jawabannya setelah salat. Wanada. Nada menyeru, memanggil. Naam. Wanada Nuhun ibnahu ya bunayya irkam ma'ana. Nuh memanggil anaknya. Fanadatul malaikatu wa qa'imu yusalli fil mihrab. Malaikat memanggilnya, dia sedang salat di mihrab. Itu. Oh ya. Ini panjang dulu itu. Itu sejauh pendeknya itulah dulu ya. Nah, ini kalau sampai ke masalah boleh tidak berdoa kepada selain Allah Tabaraka Ta'ala. Sebab bagi orang-orang yang nantilah panjang jadi. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.